Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rosa Amelia dan teman saya Alfa Musyarofa. Dalam materi video pembelajaran kali ini, kami akan menjelaskan tentang data atau basis data. Istilah basis data atau sistem data merupakan kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari database. Database Management System atau DBMS sebenarnya merupakan paket program atau software yang dibuat agar memudahkan dan mengefisienkan input, editing, penghapusan, dan pengambilan informasi terhadap suatu database. Adapun software yang dapat digolongkan ke dalam DBMS antara lain Microsoft SQL, MySQL, Oracle, Microsoft Access. Model yang umum digunakan saat ini adalah model relasional, yang menurut istilah awam mewakili semua informasi dalam bentuk tabel yang saling berhubungan dengan setiap meja terdiri dari baris dan kolom, atau definisi yang sebenarnya model-model lain seperti model hierarkis dan model jaringan menggunakan cara yang lebih eksplisit untuk mewakili hubungan antar tabel. Komponen basis data. Perangkat keras atau hardware. Sistem basis data dapat dilihat bahwa basis data pada intinya adalah disimpan pada media penyimpanan elektronik atau hard disk, sedangkan database adalah terdiri dari beberapa file atau tabel yang saling berrelasi atau berhubungan. Sistem operasi atau operating system. Sistem operasi merupakan program yang mengaktifkan atau memfungsikan sistem komputer, mengendalikan seluruh sistem daya dalam komputer, dan melakukan operasi dasar dalam komputer atau operasi input atau output. Basis data atau database. Sebuah sistem data dapat memiliki beberapa basis data. Setiap basis data dapat memiliki sejumlah objek basis data, setiap file, tabel, store producer, indeks, dan lainnya. Sistem pengelolaan database atau DBMS. Sistem aplikasi atau perangkat lunak pengelola basis data atau DBMS. Pengelolaan basis data secara fisik tidak ditangani langsung oleh user atau pemakai, tetapi ditangani oleh sebuah perangkat lunak sistem yang khusus atau spesifik. Pemakai atau user. Ada beberapa jenis atau tipe pemakai pada setiap basis data berdasarkan cara mereka berinteraksi pada basis data. Di antaranya adalah programmer, casual user, user khusus, aplikasi atau perangkat lunak lain, user umum. Manfaat basis data. Kecepatan dan kemudahan. Database memiliki kemampuan untuk memilih data sehingga menjadi kelompok diurutkan dengan cepat. Dapat digunakan bersama. Database dapat digunakan oleh siapa saja dalam sebuah perusahaan. Misalnya, dalam database siswa perguruan tinggi diperlukan oleh beberapa bagian seperti admin, keuangan, dan bagian akademik. Kontrol data terpusat. Terkait dengan menunjuk kedua,
Meskipun pada sebuah perusahaan memiliki banyak bagian atau divisi, tapi database yang diperlukan tetap menjadi salah satu saja. Perangkat hemat biasa. Dengan memiliki database terpusat, maka dalam setiap divisi tidak memerlukan perangkat untuk menyimpan database karena database hanya diperlukan satu yang disimpan di server pusat. Keamanan data. Hampir semua sekarang memiliki aplikasi manajemen database, fasilitas manajemen pengguna. Manajemen pengguna ini mampu menciptakan hak akses yang berbeda tergantung disesuaikan dengan kepentingan dan posisi pengguna. Selain itu, data yang disimpan dalam database diperlukan password untuk mengaksesnya. Memfasilitasi pembuatan aplikasi baru. Pada titik ini, database dirancang dengan sangat baik sehingga perusahaan membutuhkan aplikasi baru tidak perlu membuat database baru juga, atau tidak perlu mengubah struktur database yang sudah ada, sehingga mengembangkan aplikasi atau programmer hanya cukup untuk membuat atau antarmuka aplikasi regulasi saja. Jenis-jenis pemakaian basis data. Programmer aplikasi. Programmer aplikasi adalah profesional komputer yang berinteraksi dengan sistem lewat DML yang dibuat dengan bahasa C dan lainnya. Casual user atau sepintas lalu dan tidak tetap. Pemakai yang tidak berpengalaman berinteraksi dengan sistem tanpa menulis program tetapi memakai bahasa query. Naive user. Pemakai yang tidak berpengalaman berinteraksi dengan sistem tanpa menulis program, tinggal menjalankan satu menu dan memilih proses yang telah ada atau telah dibuat sebelumnya oleh programmer. Specialized user. Pemakai khusus yang menuliskan aplikasi database tidak dalam kerangka data processing yang tradisional. Optional software. Perangkat lunak pelengkap yang mendukung dan bersifat opsional. Keuntungan basis data dan kelemahan basis data. Keuntungan basis data sebagai salah satu komponen penting dalam sistem informasi karena merupakan dasar dalam menyediakan informasi, menentukan kualitas informasi yang akurat, tepat, waktu, dan relevan, mengurangi duplikasi data atau data redundasi. Hubungan data dapat ditingkatkan, manipulasi terhadap data dengan cepat dan mudah, dan efisiensi penggunaan ruang penyimpanan. Kelemahan basis data, biaya yang cukup mahal, rumit, dan tambahan biaya konversi. Contoh penggunaan basis data dalam dunia bisnis. Yang pertama ada bank, pengelolaan data nasabah akunting semua transaksi perbankan. Kedua, universitas, pengelolaan pendaftaran dan alumni. Yang ketiga, bandara, pengelolaan data reservasi dan penjadwalan. Yang keempat, kepegawaian, pengelolaan data karyawan, gaji dan pajak. Penjualan, pengelolaan data customer, produk dan penjualan. Dan yang terakhir, telekomunikasi, yaitu pengelolaan data tagihan dan jumlah pulsa. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.